Pagi belum benar-benar datang saat cahaya keperakan menyentuh permukaan laut Bali. Angin membawa aroma asin yang khas, menyapu pantai yang masih basah oleh sisa gelombang malam. Burung camar berputar di atas kepala, sesekali menyambar ikan kecil yang menyembul di permukaan air. Langit perlahan berubah warna, dari abu-abu gelap menuju semburat oranye yang menyembul malu-malu di ujung cakrawala. Di tengah keheningan itu, seorang pria tua dengan kulit terbakar matahari berjalan perlahan menyusuri bibir pantai. Kakinya telanjang, membiarkan pasir dingin menyelinap di sela-sela jemarinya. Dia membawa jaring kecil yang dililitkan di pundaknya dan ember plastik bekas skate yang kini berfungsi sebagai wadah hasil tangkapan. Namanya Wira. Wira adalah nelayan sederhana, tinggal di sebuah gubuk tua yang berdiri di tepi hutan kelapa, sekitar 200 meter dari pantai. Hidupnya jauh dari gemerlap Bali yang dikenal para turis. Ia tak mengenal villa, kafe pantai, apalagi jet ski. Hidupnya hanya laut, jaring, dan ikan. Itu pun tak selalu ada. Di usianya yang telah menginjak kepala 5, Wira hidup sendiri. Istrinya sudah lama meninggal karena sakit, dan anak semata wayangnya merantau ke Jawa dan tak pernah kembali. Hari-hari Wira dihabiskan bersama laut yang setia, teman sekaligus musuh yang tak pernah bisa ditebak. Pagi itu tak ada yang tampak istimewa. Wira berniat menjaring ikan kecil untuk dijual ke warung-warung di desa. Tapi langkahnya terhenti saat melihat sesuatu mengambang di dekat batu karang yang menjulur ke laut. Awalnya ia mengira itu hanya batang kayu atau sisa sampah kapal. Namun saat didekati, jantung Wira berdetak tak karuan. Itu tubuh manusia. Seorang perempuan muda, tergeletak di pasir basah dengan rambut pirang acak-acakan menutupi sebagian wajahnya. Pakaian tipisnya sobek di beberapa bagian, kulitnya pucat, dan tangan serta kakinya menunjukkan bekas luka serta memar. Tubuhnya menggigil meski matahari belum sepenuhnya muncul. Gusti Allah, desis Wira. Lututnya seketika lemas. Tanpa pikir panjang, ia meletakkan ember dan jaringnya, lalu segera berlutut di samping gadis itu. Tangannya meraba leher gadis tersebut. Masih ada denyut, walau lemah. Nafasnya pendek dan tak teratur. Di sela rambut pirangnya, terlihat wajah seorang bule muda, sekitar awal 20-an, dengan bekas luka di pipi dan pelipis. Gemetar dan panik, Wira menoleh kanan-kiri. Pantai masih sepi, tak ada siapa-siapa. Ia tahu jika dibiarkan, gadis itu bisa mati kedinginan atau terbawa ombak berikutnya. Maka, dengan tenaga yang tersisa, ia menggendong tubuh lemas itu ke arah gubuknya yang tersembunyi di balik pepohonan. Tubuh si gadis ringan, tapi beban di hati Wira berat. Ia sadar menyelamatkan seseorang, apalagi warga asing, bisa menyeretnya dalam urusan rumit. Tapi ia tak bisa membiarkan manusia sekarat di hadapannya. Kalau aku biarkan, aku bukan manusia lagi, batinnya. Di dalam gubuk kecil beralaskan tanah itu, Wira membaringkan gadis itu di kasur tipisnya. Ia menutup tubuh gadis itu dengan selimut tua, kemudian membuatkan air hangat dari termos yang ia panaskan semalam. Wira membersihkan luka-luka kecil di tubuh gadis itu dengan kain bersih dan air garam. Ia mengobati sebaik mungkin dengan peralatan seadanya. Minyak kayu putih, obat luka, dan herbal dari kebun belakang. Perempuan itu mengerang pelan, tetapi belum sadar. Sekilas, Wira melihat leher gadis itu memiliki bekas merah memanjang seperti tali bekas ikatan. Ia menelan ludah. Apa yang sebenarnya dialami gadis ini? Matahari kini telah tinggi. Di luar, suara warga mulai terdengar. Motor berlalu lalang, suara ibu-ibu memanggil anak, dan anjing menggonggong di kejauhan. Tapi Wira tetap di dalam, duduk di pojokan gubuk sambil memandangi gadis itu yang belum sadarkan diri. Ia tak bisa pergi ke pasar seperti biasa. Tak mungkin meninggalkan orang asing itu sendiri, apalagi dalam kondisi tak berdaya. Hari menjelang sore saat akhirnya si gadis membuka mata. Ia menggeliat pelan, lalu mendadak bangkit dengan napas terengah. Matanya membelalak ketakutan. Tubuhnya gemetar hebat seperti orang trauma berat. "Tenang, tenang, kamu aman di sini," ujar Wira dengan suara pelan, berusaha menenangkan. Tapi si gadis tak mengerti. Ia merosot mundur hingga menempel ke dinding,
memeluk lutut sambil mengucapkan kata-kata dalam bahasa asing. Wira tak mengerti sepatah kata pun, tapi bahasa ketakutan tak membutuhkan terjemahan. Setelah beberapa saat, si gadis mulai tenang. Nafasnya melambat. Matanya yang biru tampak lelah, tapi kini sedikit lebih tenang. Ia memandangi Wira dengan tatapan curiga, tapi tak lagi panik. "Emily," katanya pelan sambil menepuk dadanya. "My name, Emily." Wira tersenyum kecil, menepuk dadanya sendiri. "Wira." Mereka saling memandang dalam keheningan yang panjang. Tak ada kata yang benar-benar menghubungkan mereka, tapi dalam momen itu, ada sesuatu yang mengalir, rasa aman, meski sementara. Malamnya, Wira menyajikan nasi hangat dan ikan asin goreng seadanya. Emily tampak ragu, tapi akhirnya makan dengan lahap. Ia terlihat seperti orang yang telah lama tidak merasakan makanan layak. Setelah makan, Wira menunjukkan kamar mandi bambunya di belakang gubuk. Emily tampak lega dan tersenyum kecil sebagai tanda terima kasih. Saat malam kian larut dan suara hutan mulai terdengar, dari jangkrik, burung malam, hingga suara angin menerpa daun kelapa, Wira duduk sendirian di depan gubuknya. Ia memandangi bintang di atas langit. Pikirannya kacau. Siapa Emily sebenarnya? Dari mana dia berasal? Dan lebih penting lagi, siapa yang mengejarnya? Wira tahu, sejak pagi tadi, hidupnya telah berubah. Dan itu baru permulaan. Pagi datang perlahan, membawa sinar matahari keemasan yang mengintip malu-malu dari celah atap rumbia. Wira terbangun lebih awal dari biasanya. Suara dedaunan basah dan hembusan angin menjadi alarm alami yang lembut namun tetap membangkitkan waspada. Ia menoleh ke arah tempat tidur bambu di pojok ruangan. Kosong. Selimut yang menutupi Emily telah terlempar ke lantai. Dan tak ada tanda-tanda keberadaan gadis bule itu. Jantung Wira berdetak cepat. Ia segera berlari keluar gubuk, memanggil pelan. "Emily?" Tak ada jawaban. Namun suara gemericik air dari belakang gubuk membuat Wira menahan napas. Ia menyusuri jalan tanah kecil menuju pancuran bambu di balik semak. Di sana, berdiri sosok gadis muda berambut pirang panjang, tubuhnya masih basah, mengenakan baju tipis yang ia cuci dan jemur semalam. Emily duduk di batu besar, menatap air pancuran dengan pandangan kosong. Ia seperti sedang berbicara pada dirinya sendiri, atau pada masa lalunya yang terluka. Wira tak ingin mengagetkannya, jadi ia hanya berdiri diam beberapa langkah di belakang. Tapi tiba-tiba, Emily menoleh. Tatapan mereka bertemu. Tak ada senyum, hanya sorot mata penuh ketakutan dan curiga. "Stay," katanya pelan. Wira mengangguk. "Stay. Aman di sini. Tidak ada orang jahat." Emily tampak ragu. Ia meremas jari-jarinya sendiri, lalu berbalik kembali ke arah pancuran. Ada luka besar di punggungnya yang semalam belum sempat Wira lihat. Luka itu tampak seperti bekas cambukan, panjang, merah kehitaman, dan belum sepenuhnya sembuh. Melihat itu, Wira merasa matanya panas. Apa yang sebenarnya dialami gadis ini? Hari itu Wira mengurungkan niat melaut. Ia memilih tinggal di gubuk, berjaga dan membantu Emily membersihkan diri serta menyiapkan makan. Emily belum banyak bicara, tetapi beberapa kali ia mengulang kata yang sama. Boat, man, lock, scream, run. Potongan kalimat itu terdengar seperti serpihan dari mimpi buruk yang baru saja ia tinggalkan. Setelah makan siang dengan lauk telur asin dan nasi, Wira menunjukkan Emily beberapa hal di sekitar rumah. Sumur, tempat menyimpan air hujan, rak kayu tempat ikan diasinkan, dan dapur bambu dengan tungku tanah liat. Emily tampak tertarik, bahkan sempat tersenyum kecil saat melihat seekor ayam betina yang bertelur di bawah meja dapur. Senyum itu, sekilas, sederhana, membuat dada Wira terasa hangat. Sudah lama ia tidak melihat seseorang tersenyum tulus di rumah kecil itu. Namun ketenangan mereka tak berlangsung lama. Sore hari, Wira pergi sebentar ke kebun untuk memetik pisang dan daun kelor. Saat kembali ke gubuk, ia melihat Emily berdiri kaku di tengah ruangan. Di tangannya, sebuah bingkai foto kecil. Itu adalah satu-satunya foto lama milik Wira, potret hitam putih istrinya semasa muda, dengan anak lelaki kecil yang berdiri di sampingnya.
Emily memandangi foto itu dalam diam. Wajahnya berubah muram. "That, your wife?" tanyanya perlahan, dengan aksen khas orang Eropa. Wira mengangguk. "Ya, sudah lama meninggal." Emily mengangguk pelan. Kemudian, ia duduk dan mulai bercerita, dengan patah-patah, penuh jeda dan sesekali air mata. "I was taken from hostel in Kuta. Night. Drugged. Woke up in boat. Men. Many men. Lock me. Hurt me. Beat me. Try to sell me." Ia berhenti. Tubuhnya gemetar. Wira menuangkan air hangat ke dalam batok kelapa dan memberikannya. Emily meminum dengan tangan gemetar. "They say, sell me to men in island. But one night, big storm. Iran. Jumped to water. Don't know how I live. Woke up. Beach. Here. Hening." Hanya suara angin di sela pohon kelapa. Wira menatapnya dalam-dalam. "Kamu selamat, Emily. Kamu di tempat yang baik sekarang. Tapi mereka akan cari kamu." Emily menatap ke jendela kecil. Matanya terlihat kosong. "They don't stop. Always chase." Malamnya, saat Wira mulai terlelap di bangku bambu luar gubuk, Emily tiba-tiba datang menghampiri, membawa lembaran kertas lusuh dari kantung bajunya. Kertas itu seperti surat, ditulis tangan dalam bahasa Inggris, sudah hampir robek di beberapa bagian. Wira hanya bisa melihat tulisan di atasnya. "If you find this, please help my daughter. Her name is Emily. Is missing. I'm her father. My number is..." Emily menggenggam surat itu erat. Air mata mengalir pelan di pipinya. "My dad. He look for me. But I don't know where I am." Wira menghela napas panjang. Ia menatap ke langit malam. "Ini Bali. Kamu di Bali, Emily." "Bali," bisik Emily. Ia menangis diam-diam. Luka batinnya tak kalah dalam dari luka di tubuhnya. Wira menatapnya dalam. Dalam hati ia tahu, ia tidak hanya menyelamatkan tubuh gadis ini dari laut, ia sedang mencoba menyelamatkan jiwanya juga. Dan dalam proses itu, Wira pun mulai diselamatkan dari kesepiannya sendiri. Keesokan paginya, sesuatu yang mencurigakan terjadi. 2 orang asing datang ke warung Mak Rumi, warung kecil di ujung desa yang biasa jadi tempat para nelayan minum kopi. Mereka berkulit gelap, berbadan kekar, dan berbicara dalam bahasa asing, bukan Inggris, tapi lebih mirip bahasa daerah tertentu. Salah satu dari mereka menunjukkan foto dari ponsel pada Mak Rumi. Mak Rumi, tentu saja, tidak mengenal perempuan dalam foto itu. Namun Wira, yang kebetulan lewat di depan warung saat itu, melihat sekilas gambar itu. Itu Emily. Wira segera menunduk dan berjalan cepat. Ia tidak menyapa siapa-siapa. Detak jantungnya memacu cepat. Emily tidak aman. Mereka sudah mulai mencari. Ia tahu, waktunya tidak banyak. Malam itu, Wira tak bisa tidur. Ia menatap Emily yang terlelap di pojok ruangan. Tubuhnya masih dibalut luka dan ketakutan. Tapi Wira tahu, ia tak bisa terus menyembunyikannya di sini. Gubuk reot ini bukan benteng. Dan para pencari itu, siapapun mereka, tidak akan berhenti sampai Emily kembali ke tangan mereka. Dan jika itu terjadi, Wira tahu akhir kisah ini bukanlah keselamatan, tapi kehancuran. Suasana pagi di desa pesisir yang tenang itu tampak seperti biasa. Angin laut menyapu dedaunan kelapa, suara ayam berkokok bersahutan, dan aroma kayu bakar mengepul dari dapur warga. Tapi bagi Wira, pagi ini tidak lagi terasa damai. Sejak ia melihat 2 pria asing di warung Mak Rumi, pikirannya terus diganggu kegelisahan. Ia tak bisa berhenti bertanya, bagaimana mereka bisa tahu Emily ada di sini? Ia menatap Emily yang tengah duduk di bawah pohon ketapang, menyisir rambut pirangnya dengan jari-jari. Sorot matanya masih sayu, tapi sudah lebih hidup dari hari pertama. Ia bahkan tersenyum kecil saat seekor ayam jantan berlarian mengejar anak-anak ayam di dekatnya. Tapi senyum itu hanya bertahan sesaat. "Emily," panggil Wira perlahan. Gadis itu menoleh. "Yes. Kita harus bicara." Wira duduk di sampingnya. Ia menjelaskan dengan sederhana,
Dalam bahasa yang tercampur gerakan tangan dan intonasi. Ada 2 orang asing cari kamu. Tunjukkan fotomu di warung. Emily langsung memucat. Senyumnya lenyap. Napasnya pendek. Tubuhnya mulai gemetar seperti sebelum-sebelumnya. No, no, bisiknya. They find me. Wira menggenggam tangannya. Tenang. Aku bantu. Tapi kita harus tahu. Siapa mereka? Emily menarik napas panjang. Mencoba mengendalikan dirinya. Lalu ia mulai bercerita. Kali ini lebih runut. Mereka, kapal dari Laut Cina Selatan. Ada banyak perempuan. Disekap di ruang bawah kapal. Tak boleh keluar. Mereka bawa kami dari Thailand. Aku diculik dari hostel di Kuta. Dibius. Bangun sudah di kapal. Mereka beri kami nomor. Bukan nama. Aku. Number 6. Wira menelan ludah. Kapal itu tak pernah sandar. Mereka hanya transfer orang lewat laut. Kalau tak ada yang beli, kami dibuang. Emily menatap pasir di bawah kakinya. Beberapa perempuan hilang. Tiba-tiba tak ada. Aku tahu mereka dibunuh. Malam itu, saat badai besar, aku buka jendela kecil di dapur kapal. Loncat, lari ke laut. Aku pikir, mati lebih baik daripada kembali ke neraka itu. Air matanya mengalir. Wira tak berkata apa-apa. Ia tahu, tak ada kalimat yang bisa membalut luka seperti itu. Setelah percakapan itu, Wira menyadari satu hal. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan Emily di gubuk. Jika 2 orang itu datang sekali, bisa jadi mereka kembali dengan lebih banyak orang. Dan ketika itu terjadi, tak ada yang bisa ia lakukan. Malamnya, ia mengajak Emily bicara lagi. Aku punya tempat. Lebih aman. Di Muara. Ada pondok nelayan lama. Sudah tak dipakai. Tak ada yang tahu. Kita pindah ke sana sementara. Emily hanya mengangguk. Malam itu juga, mereka berkemas. Wira membawa beberapa pakaian, sedikit makanan, dan surat dari ayah Emily. Mereka berjalan menyusuri hutan kecil menuju Muara, melewati jalan setapak yang hanya dikenal para nelayan lama. Di bawah cahaya bulan setengah, mereka seperti bayangan bergerak diam-diam di antara semak. Pondok itu memang tua. Kayu-kayunya mulai rapuh, dan atapnya berlubang di beberapa titik. Tapi cukup tersembunyi dan jauh dari keramaian. Wira membersihkan seadanya, menyalakan lampu Petromax kecil, dan menyiapkan alas tidur dari daun kelapa kering. Emily tampak kelelahan, tapi lebih tenang. Aku tidak akan biarkan mereka menyakitimu, ujar Wira sebelum tidur. Emily menatapnya lama. You saw me. Wira tersenyum tipis. Tidak, kita saling menyelamatkan. Pagi berikutnya, Wira kembali ke desa untuk mengamati situasi. Ia menyamar dengan sarung dan topi lebar, berbaur dengan nelayan lain di pasar ikan. Ia pura-pura tak tahu apa-apa, hanya mendengar kabar yang beredar. 2 orang asing sempat marah-marah di warung karena tak mendapat jawaban. Mereka mengaku cari saudara, tapi tak bisa menjelaskan nama atau asal. Warga mulai curiga. Namun karena tak ada bukti, mereka dibiarkan pergi. Beberapa warga menyebut, mereka naik mobil hitam tak dikenal yang diparkir dekat pura pesisir. Mereka sempat bertanya ke pemilik penginapan juga. Wira tahu, waktu mereka tinggal di desa mungkin tak lama lagi. Tapi ia juga sadar, mereka belum menyerah. Sore itu, ia menyusuri pantai mencari kapal patroli laut atau siapapun yang bisa ia ajak bicara. Tapi ia bukan orang kota. Tak tahu siapa yang bisa dipercaya. Ia hanya punya satu harapan. Surat dari ayah Emily. Ia menatap surat itu lagi. Nomor telepon internasional. Ia tak punya ponsel. Tapi ia tahu satu tempat di desa yang punya. Warnet milik Rano. Hari berikutnya, saat Emily tertidur di pondok, Wira pergi ke warnet dengan alasan mencetak surat lamaran kerja. Ia membawa surat itu dan meminta Rano menghubungi nomor yang tertera lewat WhatsApp. Beberapa menit kemudian, balasan datang. Yes, this is David Warner. I'm Emilia's father. Who are you? Wira menjelaskan dengan bantuan Rano
bahwa Emily ditemukan hidup, sedang bersembunyi, dan dalam bahaya. Ia meminta bantuan internasional. David, dari seberang layar, menangis dan berterima kasih. I work with Interpol. Please keep her safe. I'm sending a rescue team. Give me your coordinates. Wira panik. Ia tidak tahu soal koordinat. Tapi Rano membantu mengirimkan lokasi Google Maps dari warnet dan menjelaskan bahwa Emily sekarang bersembunyi di tempat lain. Malamnya, Wira kembali ke pondok. Emily menunggunya di ambang pintu. Cemas. Ada kabar dari ayahmu. Dia cari kamu. Kirim tim bantuan. Tapi kita harus tunggu beberapa hari. Emily menutup mulutnya. Lalu menangis terisak. Has Alifi is looking for me. Wira hanya memeluknya pelan. Bertahan sedikit lagi. Kita belum aman. Tapi mereka tidak tahu bahwa bahaya sudah semakin dekat. Dari kejauhan, seseorang memotret mereka dengan kamera ponsel dari balik semak muara. Pria itu mengenakan topi hitam, mengenakan jaket kulit. Ia menatap layar ponsel dengan senyum miring, lalu mengetik pesan. Target found. Girl is Alife. Hideout lo catet. Awaiting order. Langit mulai muram sejak siang. Awan tebal menggulung di atas muara, membawa hawa gerah yang menyesakkan dada. Seolah alam tahu akan datangnya sesuatu yang tak diundang. Sebuah kekacauan yang perlahan mengendap seperti lumpur di dasar sungai. Wira berdiri di pintu pondok kayu, memandangi langit. Ia tidak menyukai suasana itu. Terlalu tenang. Terlalu diam. Emily berada di dalam, sedang menggambar sesuatu di kertas bekas. Ia mulai menulis dan melukis sejak Wira membawakannya pensil dan buku tulis dari pasar. Menurutnya, itu membantu menyembuhkan pikirannya yang porak-poranda. Tapi Wira tahu, yang mereka hadapi jauh lebih nyata dari sekadar trauma. Ponsel milik Rano yang ia pinjam hari itu masih tersimpan di saku jaket. Ada pesan dari David Warner, ayah Emily. Tim kami sudah masuk Bali. Berikan titik temu rahasia. Jangan bergerak sampai kami kontak lagi. Wira menunda menjawab. Sesuatu membuatnya ragu. Dan firasat itu benar. Sore harinya, saat Emily tertidur di tikar pandan, Wira pergi ke bibir hutan mencari singkong liar. Tapi di tengah jalan tanah becek, langkahnya terhenti. Ada jejak roda mobil. Bekas baru. Sangat dalam. Mobil besar. Wira menunduk. Bekas itu menuju arah muara, ke pondok tempat mereka bersembunyi. Jantungnya berdegup kencang. Ia segera berbalik dan berlari secepat mungkin melewati semak dan akar pepohonan. Saat ia mendekati pondok, langkahnya terhenti. Ia melihat cahaya dari kejauhan, bukan cahaya Petromax, tapi senter. Bergerak. 2-3 titik cahaya menyisir pondok. Ia mendengar suara kaki menginjak ranting. Suara orang bicara cepat dalam bahasa asing. Nada suara mereka tak bersahabat. Seperti berburu. Wira membalikkan tubuh, berlari memutar dari sisi lain. Ia tahu celah kecil di bawah lantai pondok. Jika ia bisa masuk diam-diam, ia bisa membawa Emily keluar tanpa ketahuan. Dengan napas memburu, ia menyelinap di antara belukar. Saat mendekati bagian belakang pondok, ia melihat seseorang berdiri menjaga pintu. Pria tinggi, berambut cepak, dengan tatapan buas. Di tangannya, senter besar dan semacam tongkat logam. Emily dalam bahaya. Dengan gerakan perlahan dan nyaris tak terdengar, Wira merayap di bawah pondok. Ia mengetuk 2 kali bagian lantai yang berongga. Kode yang ia dan Emily sepakati jika sesuatu terjadi. Detik berikutnya, lantai kayu sedikit terangkat. Wira melihat sepasang mata Emily dari balik lubang. Tanpa suara, Wira berbisik. Keluar, lewat bawah. Sekarang. Emily gemetar, tapi mengangguk. Saat Emily menyelinap keluar dari kolong pondok, terdengar suara langkah mendekat. Wira segera menutup lubang dengan daun dan lumpur. Ia mendorong Emily masuk ke semak-semak lebat di belakang, lalu memberi isyarat agar diam. Pria penjaga pintu kini berdiri di tepi pondok, tak jauh dari tempat mereka bersembunyi. Ia menyalakan rokok, matanya menyisir sekitar.
Wira dan Emily menahan napas. Suara jangkrik, suara detak jantung, dan desir angin menjadi satu. Lalu, senter pria itu mengarah tepat ke semak tempat mereka bersembunyi. "Hei, siapa di sana?" Wira langsung bangkit dan melempar batu ke arah lain. Pria itu berbalik. "Sana, arah jam 2. Gerak cepat." Wira meraih tangan Emily dan berlari ke arah berlawanan. Mereka menembus belukar, menyusuri sisi sungai kecil yang terhubung ke hutan bakau. Di belakang mereka, terdengar teriakan dan suara langkah kaki mengejar. "Ayo Emily, sedikit lagi." Emily berlari sekuat tenaga. Kakinya tergores duri, bajunya sobek, tapi ia tidak berhenti. Setelah sekitar 1 kilometer berlari, mereka sampai di pondok nelayan tua yang sudah nyaris rubuh. Disinilah Wira menyembunyikan perahunya. Perahu kecil yang dulu ia pakai untuk menangkap kepiting bakau. Perahu itu sudah lama tak dipakai, tapi masih cukup kokoh. Wira cepat-cepat mendorong perahu ke sungai. "Kita naik." "Tapi, mereka. Kita tak bisa tinggal. Ini satu-satunya jalan." Mereka naik. Wira mulai mendayung pelan, menyusuri sungai bakau menuju laut terbuka. Di kejauhan, cahaya senter masih berkedip. Suara tembakan peringatan terdengar, membuat Emily memekik dan memeluk lututnya. "Aku takut," gumamnya. Wira menatapnya. "Kamu sudah jauh lebih kuat dari orang-orang yang menyakitimu. Bertahanlah sebentar lagi." Beberapa jam kemudian, langit benar-benar gelap. Bintang-bintang tampak samar, tertutup awan. Perahu mereka kini terapung pelan di laut lepas, cukup jauh dari bibir pantai. Wira menurunkan jangkar buatan dari batu yang diikat tali. Ia menyalakan senter kecil dan mengeluarkan ponsel dari jaket. Sinyal lemah, tapi cukup. Ia mengirim satu pesan terakhir ke David Warner. "Kita di laut. Koordinat 87542 1152325. Kirim bantuan sekarang." Mereka mengejar. Balasan datang 5 menit kemudian. "Terima." Tim Interpol dan Polisi Laut Indonesia segera ke lokasi. "Tunggu dan tetap diam." Emily menangis lega. Beberapa jam kemudian, saat fajar mulai menyingsing, mereka mendengar suara dari kejauhan. Deru baling-baling helikopter. Lalu lampu dari kapal cepat. Emily bangkit. Matanya membelalak. Wira tersenyum kecil. Pertolongan datang. Kapal mendekat. Dari atas, lampu sorot diarahkan ke perahu mereka. "Emily Warner. This is Interpol Rescue Team. We are here to bring you home." Emily menangis. "Dead, oh my God." Para petugas turun dari kapal, membantu mereka naik. Emily langsung dipeluk oleh seorang wanita petugas. Ia pingsan karena lelah dan emosi yang memuncak. Seorang agen menghampiri Wira. "Kamu yang menyelamatkannya." Wira hanya mengangguk. Agen itu menatapnya kagum. "Kau menyelamatkan hidupnya. Dunia akan tahu tentang ini." Wira tersenyum kecil. "Saya hanya nelayan, Pak. Saya hanya menyelamatkan manusia." Tapi ketika semuanya terasa akan selesai, terdengar suara tembakan dari kejauhan. Kapal para penculik mencoba menyerang. Perahu mereka melaju dari arah barat, mengejar kapal Interpol. "Get down!" teriak petugas. Namun sebelum terjadi baku tembak besar, 2 kapal perang Indonesia muncul dari balik teluk, mengapit perahu para penjahat. Sirene dibunyikan. Peringatan dikumandangkan. Para penculik tak bisa lari kemanapun. Dan disinilah kisah kejaran itu berakhir. Tapi kisah hidup Wira dan Emily baru saja dimulai. Mentari pagi menyapu lembut permukaan Laut Bali, memantulkan kilau keemasan di antara ombak kecil yang menggelitik lambung kapal. Udara hangat terasa berbeda pagi itu, bukan karena cuaca, tapi karena sebuah rasa lega yang menyelimuti hati Emily dan Wira. Mereka kini berada di atas kapal besar milik Interpol yang tengah mengarah ke pelabuhan Benoa. Di sisi kapal, bendera PBB dan Indonesia berkibar berdampingan, menyimbolkan kerjasama dalam operasi penyelamatan yang baru saja berlangsung semalam.
Petugas medis sibuk merawat Emily di ruang dalam kapal, sementara Wira duduk di dek luar, memandangi horizon yang membentang tanpa batas. Tubuhnya masih terasa pegal. Tangan kirinya diperban karena sobekan saat pelarian dari muara. Tapi matanya tenang. Ada sesuatu yang baru dalam tatapannya, campuran lelah, syukur, dan perasaan yang sulit ia namai. Tak lama kemudian, pintu ruang medis terbuka. Emily muncul dengan pakaian bersih, rambut yang disisir rapi, dan senyum lemah di wajahnya. Tapi kali ini bukan senyum ketakutan. Itu senyum harapan. Ia berjalan pelan ke arah Wira dan duduk di sebelahnya. "Tangyu," ucapnya pelan. Wira menatap ke depan. "Kamu selamat sekarang." Emily menarik napas panjang. "Ayahku akan menjemput. Mereka bilang, aku bisa pulang ke Amerika malam ini." Wira menunduk. "Bagus. Keluargamu pasti sangat merindukanmu." Hening beberapa saat. "Aku takut pulang." Wira menoleh. Heran. "Kenapa?" Emily menatap langit. "Aku bukan orang yang sama. Aku rusak. Aku kotor. Dunia di sana. Tak tahu apa yang aku alami. Aku bukan Emily yang dulu." Wira terdiam. Perlahan, ia meraih tangan Emily dan menggenggamnya. Laut pun tak selalu jernih. Tapi bukan berarti ia tak indah. Emily menoleh padanya. Matanya berkaca-kaca. "Dan kamu, Emily, kamu bukan korban. Kamu pejuang. Orang-orang butuh tahu kisahmu. Dunia butuh tahu bahwa perempuan sepertimu bisa bertahan." Setibanya di pelabuhan, suasana berubah haru. David Warner, seorang pria parubaya dengan jas lusuh dan mata sembab karena menangis, berdiri di antara barisan petugas. Begitu Emily keluar dari kapal, mereka langsung berlari dan saling berpelukan. Tangisan mereka menjadi satu dengan suara burung camar dan klakson kapal. Wira menyaksikan dari kejauhan. Tak ingin mengganggu. Tapi Emily menoleh, memanggilnya. Ia berlari ke arah Wira, menarik tangannya, dan memperkenalkan Wira kepada ayahnya. "Dad, this is Wira. He saved me." David memeluk Wira dengan gemetar. Terima kasih. Kau bukan hanya menyelamatkan putriku. Kau mengembalikan hidupku." Wira hanya menepuk bahunya pelan. "Dia yang kuat. Saya cuma bantu sedikit." Petugas kemudian mengajak Emily dan ayahnya ke dalam untuk proses pengembalian identitas dan persiapan perjalanan pulang. Sebelum masuk, Emily menoleh dan menghampiri Wira. "Aku ingin bertanya satu hal." Wira tersenyum. "Apa saja?" "Jika suatu saat aku kembali ke sini, bolehkah aku tinggal beberapa hari di gubukmu?" Wira tertawa kecil. Gubuknya sudah habis dibakar. Emily mengangguk pelan. "Kalau begitu, kita bangun yang baru." Hari berganti. Media internasional mulai memberitakan kisah penyelamatan Emily. Namun Wira tak muncul di layar kaca. Ia menolak wawancara. Ia hanya kembali ke laut, ke tempat ia merasa tenang. Di rumah kepala desa, ia diberikan sertifikat penghargaan dari pemerintah lokal. Beberapa LSM bahkan menawarkan bantuan membangun rumah baru. Tapi Wira menolak sebagian besar. "Saya hanya ingin perahu saya kembali," katanya. Dan benar saja. 2 minggu kemudian, perahu kecil milik Wira yang rusak dibawa ke bengkel oleh tim Interpol dan dikembalikan dalam kondisi lebih baik dari sebelumnya. Di lambung perahu itu, tertulis nama baru. Emily 6. Sebuah pengingat bahwa seseorang yang dulu hanya dikenal sebagai nomor 6, kini telah memiliki nama, suara, dan masa depan. 3 bulan berlalu. Wira hidup seperti biasa. Menjaring ikan, membersihkan pantai, menyalakan api di dapur tanahnya. Tapi suatu pagi, saat hendak ke pasar, ia menerima sebuah paket. Paket besar, dibungkus kain putih, dikirim dari Amerika. Di dalamnya, sebuah foto Emily berdiri di depan gedung PBB, mengenakan batik dan berbicara di panggung besar. Di belakangnya terpampang tulisan, "Voice for the Voiceless." Ada surat kecil. "Wira,
Aku bicara di forum internasional tentang perdagangan manusia. Aku sebut namamu. Aku bilang, seorang nelayan tua di Bali menyelamatkan hidupku, bukan dengan senjata, tapi dengan hati. Aku tidak akan pernah melupakanmu. Salam dari gadis pantai. Emily. Di bawah surat itu, sebuah tiket pesawat, penerbangan dari New York ke Bali, bulan depan. Wira menatap laut. Ia tahu, tidak semua kisah harus berakhir dengan cinta. Tapi setiap kisah bisa memberi makna. Dan hari itu, Wira tahu satu hal. Ia bukan hanya nelayan. Ia penjaga pantai bagi siapapun yang hilang, tersesat, dan butuh diselamatkan. Suara hujan turun deras mengguyur atap-atap seng desa pesisir itu. Petir menyambar jauh di barat laut, menerangi sesaat laut yang gelap dan ganas. Di dalam pondok barunya yang belum sepenuhnya selesai dibangun, Wira duduk di tikar pandan, menyesap kopi hitam dari gelas enamel tua. Ia sendirian malam itu, ditemani suara jangkrik dan rintik air. 3 bulan telah berlalu sejak peristiwa penyelamatan Emily. Desa kembali sunyi. Media sudah berhenti menyorot. Tapi hati Wira belum selesai bergolak. Kepala desa sempat menawarinya bantuan membangun rumah permanen. LSM asing bahkan mengusulkan menjadikannya duta nelayan untuk kampanye internasional. Tapi semua ditolaknya dengan sopan. Ia memilih membangun ulang gubuknya di dekat muara, di tempat pertama kali ia dan Emily melarikan diri. Ia ingin tetap dekat dengan laut, dengan akar hidupnya. Namun malam ini terasa berbeda. Sejak siang tadi, ia merasa diawasi. Perasaan ganjil itu menempel seperti embun yang tak mau lepas dari kulit. Dan kini, di tengah badai, ia tahu instingnya bukan ilusi. Seekor anjing liar menggonggong keras dari hutan kecil di belakang pondok. Wira berdiri, mengambil parang tua peninggalan ayahnya. Matanya menyisir sekeliling dengan tajam. Ia tahu tanda-tanda bahaya, dan semua tanda itu kini hadir bersamaan. Lalu, bunyi ranting patah. Seseorang, atau lebih, mendekat. Di waktu yang sama, di Bandara Ngurah Rai, pesawat dari New York baru saja mendarat. Seorang gadis bule berambut pirang melangkah keluar dari pintu kedatangan dengan langkah gugup dan mata penuh harap. Emily. Ia kembali. Tak didampingi ayah atau tim keamanan. Hanya dirinya sendiri, berbekal keyakinan bahwa ia harus menepati janjinya. Bahwa pondok itu, nelayan itu, menyimpan sebagian jiwanya yang ia tinggalkan. Ia mengambil taksi dan menunjukkan lokasi ke sopir, desa kecil di selatan Bali, dekat Muara Tua. Sementara itu, di pondok, Wira bersiap. Ia meniup lampu Petromax, membiarkan dirinya dikelilingi kegelapan. Hanya nyala sisa api di tungku yang memberi cahaya samar. Lalu, pintu belakang terbuka perlahan. "Siapa kamu?" teriak Wira. Tak ada jawaban. Seseorang menyusup ke dalam. Wira mengayunkan parang, mengenai sesuatu. Suara lelaki meringis terdengar. Terdengar langkah mundur. Lalu bayangan kabur ke arah luar. Tapi itu bukan satu-satunya penyusup. Dari jendela samping, sebuah batu besar dilemparkan, membuat kaca pecah. 2 bayangan masuk cepat. Satu langsung menubruk Wira. Pertarungan berlangsung sengit. Di tengah kegelapan dan badai, Wira menangkis pukulan dan menendang tubuh besar yang menubruknya. Tapi dia kalah jumlah dan usia. Salah satu dari mereka menodongkan pisau ke lehernya. "Kau pikir bisa lolos dari kami, tua bangka?" Desisnya dalam bahasa Inggris beraksen Rusia. Wira mendesis menahan sakit. "Aku tak punya apapun. Emily sudah pergi." Pria itu tertawa. "Kami tahu dia kembali. Kami ikuti dia dari bandara." Wira terbelalak. Mereka bukan mengejarnya. Mereka menunggu Emily kembali. Tiba-tiba, suara klakson keras dari luar. Mobil. Lalu, langkah kaki berlari cepat di tanah becek. Pintu terbuka keras. "Stop. Let him go." Suara itu. Emily. Petir menyambar saat tubuhnya muncul di ambang pintu, menggigil dalam hujan deras. Matanya merah karena menangis dan marah. Pria bertopeng menoleh. "Saat yang tepat, Emily."
Kamu sendiri yang datang, ujarnya sambil menyeringai. Emily mengangkat ponsel. Polisi tahu aku kesini. Mereka bisa lacak HP-ku. Dalam 10 menit mereka akan datang. Pria itu tertawa sinis. 10 menit cukup untuk menyelesaikan semua ini. Namun, sebelum ia bergerak, sebuah suara lain datang dari belakang Emily. Letakkan senjatamu. Sekarang juga. Senter diarahkan ke wajah para pelaku. 3 orang berseragam dengan senjata api muncul dari balik hujan. Interpol. Polisi lokal juga menyusul dari arah kanan pondok. Lampu senter mereka menyapu seluruh area. Para pelaku panik. Salah satu mencoba melarikan diri ke hutan, tapi peluru peringatan ditembakkan. Yang lain dibekuk di tempat. Hanya satu yang berhasil kabur ke arah laut. Emily segera berlari memeluk Wira yang berdarah di pelipis. Kau baik-baik saja. Wira mengangguk lemah. Sedikit goresan. Tapi melihatmu kembali, itu kejutan yang lebih besar. Emily menangis. Aku harus kembali. Aku harus pastikan kamu aman. Beberapa jam kemudian, pondok diamankan. Polisi menjaga lokasi, dan Emily memberi kesaksian lengkap. Salah satu pelaku adalah anggota sisa jaringan perdagangan manusia yang memburu Emily karena takut rahasia mereka terbongkar sepenuhnya. Aku pikir semuanya selesai. Ternyata belum, gumam Emily. Wira menatap laut yang mulai tenang. Kadang ombak memang datang 2 kali. Keesokan harinya, matahari terbit dengan tenang. Di beranda pondok yang kini ramai petugas, Emily duduk bersama Wira, menikmati teh hangat dan ketela rebus. Aku ingin tetap tinggal lebih lama, ucap Emily. Wira tersenyum. Kamu selalu bisa kembali. Tapi jangan lupa, laut bukan tempat bersembunyi, tapi tempat menemukan dirimu kembali. Emily menatap nelayan tua itu dengan haru. Aku tak lagi merasa hilang. Wira menepuk pundaknya. Karena kamu sudah menemukan arahmu. Dan malam itu, di tengah pertaruhan, ancaman, dan luka yang belum kering, lahir kembali 2 jiwa yang menemukan arti hidup dalam gelombang cobaan. 1 gadis muda yang pernah dijual, dan 1 nelayan tua yang nyaris dilupakan dunia. Beberapa minggu telah berlalu sejak kejadian malam penuh pertaruhan itu. Pondok Wira yang rusak kini direnovasi atas bantuan gabungan, dari kepolisian, lembaga sosial, dan terutama atas permintaan pribadi dari David Warner, ayah Emily. Kini pondok itu bukan lagi gubuk reot, tapi rumah kecil kayu sederhana dengan pondasi batu yang kuat dan ventilasi dari bambu anyam. Namun, bagi Wira, yang paling ia syukuri bukan bangunannya, melainkan kehadiran Emily setiap pagi. Gadis itu tetap tinggal di Bali, meskipun undangan demi undangan dari luar negeri terus berdatangan. Pemerintah Amerika ingin ia kembali sebagai penyintas perdagangan manusia untuk jadi pembicara, bintang dokumenter, bahkan duta kemanusiaan. Tapi Emily menundanya. Aku belum selesai di sini, jawabnya pada semua yang bertanya. Pagi itu, di beranda rumah, Wira sedang membersihkan jaring ikan, sementara Emily duduk menulis di buku harian yang selalu ia bawa sejak kembali dari Amerika. Di balik rambut pirangnya yang kini lebih pendek, terpancar wajah yang damai. Trauma dalam dirinya belum sepenuhnya hilang, tapi kini tak lagi menguasainya. Wira, ucapnya, memecah sunyi. Aku mendapat surat tadi malam. Dari PBB. Wira mengangguk tanpa menoleh. Surat penting. Ya, mereka ingin aku hadir di Geneva bulan depan. Ada konferensi besar. Aku diundang sebagai pembicara utama. Wira berhenti membersihkan jaring. Ia menatap Emily. Kamu akan pergi. Emily menatap matanya. Hanya sementara. Tapi, aku ingin kamu ikut. Wira tertawa kecil. Mana bisa? Aku cuma nelayan. Naik kapal laut saja aku pusing. Apalagi pesawat. Emily tertawa. Tapi dunia perlu tahu siapa kamu. Kamu bukan cuma penyelamatku. Kamu lambang bahwa kemanusiaan tidak butuh kekayaan, gelar, atau senjata. Cukup hati. Wira menggeleng. Biarkan dunia mengenalmu. Aku tetap di sini.
menjaga laut dan jaringku. Seminggu kemudian, Emily benar-benar berangkat ke Swiss. Wira ikut mengantarnya ke bandara. Untuk pertama kalinya sejak dulu naik mobil dan mengenakan baju batik yang dipinjam dari kepala desa. Mereka duduk berdua di ruang tunggu. Di tangan Emily, sebuah tas kecil berisi foto-foto desa, pondok mereka, dan satu hadiah kecil dari Wira, sepotong kerang putih yang dulu ia temukan saat pertama kali bertemu Emily di pantai. Benda ini tidak mahal, tapi langka, ujar Wira sambil menyerahkan kerang itu. Seperti kamu. Emily memeluknya erat. Air mata mengalir lagi. Untuk kesekian kali. Aku akan kembali. Aku akan menunggu, jawab Wira. Pesawat pun lepas landas, membawa Emily ke negeri yang jauh, dengan cerita yang lebih jauh lagi untuk dibagikan. Di Geneva, dunia menyambutnya. Media dari berbagai negara menyorot kisahnya sebagai salah satu penyintas yang bertahan hidup setelah disekap selama berbulan-bulan oleh sindikat perdagangan manusia lintas negara. Tapi yang paling mengejutkan publik bukan kisah penculikan itu, melainkan bagian ketika Emily menceritakan siapa yang menyelamatkannya. Di hadapan ribuan orang, Emily berkata, "Bukan Interpol, bukan tentara, bukan diplomasi yang menyelamatkanku pertama kali. Tapi seorang nelayan tua, miskin, tinggal di gubuk reot, yang bahkan tak punya ponsel sampai harus pinjam ke warung. Namanya Wira. Dia mengajarkan bahwa kemanusiaan tak bisa dibeli. Bahwa harapan seringkali datang dari tempat yang tak pernah kita duga." Pidato itu viral. Nama Wira mendadak menjadi ikon kemanusiaan sederhana. Warga Bali mulai mendatangi pondoknya, bukan untuk berfoto atau sekadar melihat, tapi untuk belajar. Beberapa anak muda meminta Wira mengajari melaut, memancing, dan merawat laut. Ia mulai mengajar anak-anak desa mengenali musim ikan, menjaga bakau, dan menjaga pantai dari sampah. Secara tak sengaja, Wira menjadi guru. 2 bulan kemudian, Emily kembali ke Bali. Kali ini, tak hanya membawa koper dan buku harian, tapi juga kamera dokumenter. Ia ingin membuat film pendek, Wira, Penjaga Ombak. Sebuah karya yang bukan hanya tentang penyelamatan, tapi tentang ketulusan yang tidak ditulis dalam sejarah. Wira sempat menolak, malu, tapi akhirnya ia mengizinkan. Tapi jangan ada akting. Aku tak bisa bohong, katanya. Film itu menampilkan kehidupan sehari-hari Wira, bangun sebelum fajar, menyapa ayam-ayamnya, merapikan jaring, memberi makan anjing liar, dan menatap laut sambil duduk di batang kelapa tumbang. Di akhir film, Emily duduk di sampingnya dan bertanya, "Kalau waktu bisa diputar ulang, apakah kamu akan tetap menyelamatkanku?" Wira menatapnya, tersenyum. "Kalau aku biarkan kamu mati, aku bukan manusia." Dan layar pun hitam. Film itu memenangkan penghargaan internasional. Tapi Wira tetap tak berubah. Masih tinggal di pondok kecilnya, masih membersihkan pantai, masih memasak air dengan tungku, dan masih menyebut Emily, gadis pantai yang tersesat. Namun desa itu kini berubah. Semua anak muda mulai mencintai laut lagi. Dan semua berawal dari kabar, dari negeri jauh. Langit Bali sore itu berwarna jingga keemasan. Angin laut berhembus pelan, membawa aroma garam yang khas, menggulung perlahan di antara daun kelapa yang berbisik. Di kejauhan, suara ombak memecah batu karang, lalu surut kembali ke samudera, seakan hendak membawa pulang cerita-cerita yang tertinggal. Wira duduk di beranda pondoknya yang kini sudah sepenuhnya rampung. Dinding bambu anyam berpadu dengan tiang-tiang kayu kelapa dan atap rumbia yang rapi. Meski rumah itu dibangun oleh banyak tangan, sentuhan Wira tetap kentara, sederhana, bersih, dan jujur. Ia menyeduh kopi, menikmati momen sunyi. Di pangkuannya, seekor anak anjing tidur tenang, ditemukan seminggu lalu di muara, kelaparan dan menggigil. Sama seperti dulu saat ia menemukan Emily. Di sisi pantai, sekelompok anak-anak desa sedang bermain layang-layang. Beberapa remaja terlihat membantu wisatawan lokal memungut sampah plastik yang terdampar. Gerakan bersih pantai yang digagas Emily dan Wira telah tumbuh menjadi kebiasaan.
Sekolah desa bahkan menjadikan kegiatan itu sebagai bagian dari pelajaran lingkungan hidup. Di antara semuanya, yang paling mencolok adalah papan kayu besar bertuliskan Pesisir Harapan, Wilayah Jaga Nelayan Wira. Tempat manusia tersesat, tapi selalu bisa menemukan jalan pulang. Papan itu dipasang oleh LSM Internasional dan warga desa sebagai bentuk penghormatan. Namun Wira sendiri tetap merendah. Saya tidak jaga pesisir. Saya hanya menunggu laut bicara, katanya sambil tertawa. Malam pun datang perlahan. Bulan separuh menggantung rendah, menerangi laut yang tenang. Wira duduk di tepi pantai. Kali ini sendirian. Tak ada kamera, tak ada media, tak ada pidato. Hanya dia dan laut. Ia menatap ombak yang pelan datang menyentuh ujung kakinya. Lalu, tiba-tiba, sebuah benda kecil terbawa ombak, terdampar tepat di hadapannya. Wira mendekat. Sebuah botol kaca bening, tertutup rapat, berisi secari kertas. Dengan pelan, ia buka botol itu. Kertas di dalamnya masih basah, tapi terbaca. Tu Wira, penjaga ombak. Jika kamu membaca ini, maka laut masih mengingatmu. Aku sedang dalam perjalanan keliling dunia. Di setiap pantai yang kutapaki, aku selalu menulis tentangmu. Suatu hari, aku akan kembali. Tapi kalaupun tidak, ketahuilah, hidupku adalah lanjutan dari hidup yang kau selamatkan. Dari gadis pantai yang tak lagi hilang. Emily. Wira menahan napas. Ia memandangi laut lekat-lekat. Senyumnya perlahan terbentuk, tulus dan damai. Tak lama kemudian, cahaya samar terlihat di cakrawala. Perahu nelayan dari desa lain melintas. Lampunya berkedip. Tapi bagi Wira, itu bukan sekadar kapal. Itu seperti tanda. Laut mengirimkan sesuatu. Sebuah pesan. Bahwa perjalanan belum berakhir. Bahwa hidupnya, meski sederhana, telah menjadi mercusuar bagi seseorang di belahan dunia lain. Esok harinya, warga desa menemukan Wira tertidur di kursi bambunya. Masih memegang botol itu, wajahnya damai. Ia telah pergi. Dengan tenang. Tanpa suara. Tanpa gaduh. Tapi dengan warisan yang akan tinggal selama laut terus berbicara. Setahun setelah kepergian Wira, Emily kembali ke desa. Ia membangun taman kecil di depan pondok Wira. Di tengahnya, berdiri batu hitam alami bertuliskan, Wira, penjaga ombak, penjaga manusia. Di sekitarnya, kerang-kerang putih disusun membentuk garis ombak, dan di atasnya berkibar bendera kecil bertuliskan, Hope begins from shoreliness. Film dokumenter Emily menjadi bahan ajar di berbagai universitas. Nama Wira disebut di forum-forum dunia, tapi lebih dari itu, semangatnya hidup di hati banyak orang. Anak-anak desa kini tumbuh menjadi penjaga laut. Setiap kali mereka memulai hari, mereka mengucap mantra kecil yang diwariskan. Jika kamu melihat seseorang tersesat, jangan tanya kenapa ia datang, tapi tawarkan arah pulang. Karena dari tepi pantai Bali yang sunyi, seorang nelayan miskin telah mengajarkan dunia arti menjadi manusia.